أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Teman-teman yang saleh dan salehah, kali ini kita akan belajar sejarah Islam. Sejarah yang akan menyampaikan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita sebagai muslim, tentang bagaimana manusia menjadi makhluk yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sekaligus kita akan mengetahui bagaimana manusia memuliakan manusia lainnya dan menjadi makhluk yang mampu memakmurkan bumi Allah sebagaimana diamanahkan oleh Allah kepadanya. Kita akan belajar tentang peradaban yang penuh dengan keemasan, tentang peradaban yang sangat panjang yang lebih dari 1000 tahun, yang semuanya bermuara dan bermula dari sejarah manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temukan sebagian orang bertanya, perlukah belajar sejarah Islam? Dan mereka berkata, belajar sejarah Islam itu membosankan. Maka kita jawab dengan tegas bahwasanya belajar sejarah Islam itu tentu sangat diperlukan. Karena ketika kita memahami apa pentingnya mempelajari sejarah Islam, insya Allah kita akan mengerti sejarah Islam itu adalah sebuah pelajaran yang menyenangkan. Sejarah Islam itu bukan pelajaran yang hanya berisi tumpukan angka-angka dari peristiwa yang membosankan. Dan ketika kita sudah memahami semua itu, kita akan merasa terlibat di dalam peristiwa sejarah itu. Oleh karenanya, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa pentingnya sejarah dan bagaimana cara kita belajar sejarah yang baik. Mari kita buka Al-Quran kita. Teman-teman harus tahu, para ulama Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu lebih dari sepertiganya adalah kisah. Apa hikmah besar di balik semua itu? Sejarah telah membentuk Rasul dan para sahabat menjadi orang yang dihadirkan Allah ke muka bumi sebagai kuntum khairu ummah, sebagai orang yang terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah di muka bumi. Teman-teman yang saleh dan salehah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang sangat sulit yang belum pernah dibayangkan dan dialami sebelumnya, Rasul berdakwah kurang lebih selama 4 tahun. Di akhir tahun keempat kenabian atau di awal tahun 5 kenabian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengalami berbagai gangguan dakwah dari orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulai mengalami intimidasi, baik kalimat-kalimat yang jelek, berbagai macam caci maki, gelar yang buruk, intimidasi fisik. Bahkan ada di antara para sahabat yang menjadi korban. Mereka meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, disiksa oleh keluarganya sendiri, disiksa oleh majikannya, disiksa oleh masyarakat. Maka kemudian Allah tidak membiarkan semua itu. Allah turunkan Al-Quran, dan di antara yang Allah turunkan pada saat itu adalah surat Al-Kahfi. Pertanyaannya, kenapa surat Al-Kahfi yang Allah turunkan? Mari kita lihat. Ketika kita
baca surat Al-Kahfi dari awal hingga akhir, maka kita akan temukan ada 4 kisah di dalamnya. Yang keempat-empatnya adalah kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Disinilah Nabi mengambil pelajaran, dan di antara pelajaran besar yang diambil oleh Nabi dari kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi adalah bahwa Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan imannya di kota Mekah agar mereka hijrah ke kota Habasyah. Semua itu terekam dalam kalimat Nabi SAW yang sangat terkenal. "Lau kharajtum ilal ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad." Hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Di sana ada raja yang tidak seorang pun dizalimi di negeri itu. Maka dari sini kita akan belajar kenapa kita harus belajar sejarah Islam. Yang pertama, sejarah sebagai solusi. Ternyata saat keadaan sangat sulit dan Nabi SAW memerlukan solusi, baik untuk ketenangan jiwanya atau solusi untuk permasalahan sahabatnya, Allah turunkan kisah untuk memberitahukan solusinya. Teman-teman yang salih dan salihah, sekarang kita punya masalah. Ketika kita punya masalah, maka kita bisa mencari tahu teman-teman yang saleh dan salihah. Sekarang ketika kita mempunyai masalah, maka kita tahu harus kemana kita mencari solusi. Solusinya adalah dengan membaca sejarah. Teman-teman yang saleh dan salihah, yang kedua, belajar sejarah itu penting sepenting mempelajari salah satu surat dalam Al-Quran. Ali bin Al-Husain rahimahullah, cucu Rasulullah SAW berkata, dahulu kami diajari sejarah Nabi SAW seperti kami diajari salah satu surat dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah merupakan panduan inti dan utama yang harus dipelajari oleh seorang muslim, itu artinya sejarah hampir disejajarkan dengan Al-Quranul Karim. Sayang sekali kalau saat ini kita menganggap sejarah adalah pelajaran yang sangat membosankan, atau bahkan kita merasa tidak butuh belajar sejarah. Yang ketiga, sejarah Islam itu hanya akan dipelajari oleh orang-orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, mengawali kisah yang indah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Suratnya sangat panjang, penuh dengan pelajaran yang berharga. Kemudian Allah tutup surat Yusuf ini dengan surat terakhir ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka haditsan yuftara. Ini bukan perkataan yang diada-ada. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tetapi untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika Al-Quranul Karim sepertiganya adalah kisah, maka ini adalah juga merupakan fungsi kisah. Apabila memang Allah bertutur di akhir surat ini tentang betapa pentingnya mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah,
Akan tetapi memang kisah sejarah ini tidak mungkin diambil hikmahnya kecuali oleh ulil albab, oleh orang-orang yang mempunyai akal. Yang keempat, sejarah menunjukkan keimanan. Sebagaimana disampaikan dalam akhir surat Yusuf tadi, orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, maka kisah hanyalah menjadi dongeng sebelum tidur baginya. Dia tidak memiliki efek sama sekali dalam kehidupannya. Padahal ketika kita melihat di dalam ayat ini, kisah memiliki beberapa fungsi besar, di antaranya menunjukkan keimanan. Contohnya, ketika kita mempelajari kisah tentang peristiwa Rasulullah SAW, ketika beliau membelah bulan dalam Al-Quran, Allah abadikan kisah ini dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ketika kita mempelajari kisah ini dan meyakini kisah ini benar terjadi, maka kita telah mengimani apa yang telah berlalu, padahal itu sudah terjadi kurang lebih 15 abad yang lalu dari zaman kita. Yang kelima, berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang detail. Ini sangat menarik. Kisah merupakan nasihat yang sangat lembut, nasihat yang sangat sopan. Kalau kita ingin berikan nasihat kepada orang lain dengan kalimat langsung, sebenarnya bisa, akan tetapi tidak semua orang bisa menerima nasihat kita yang seperti itu. Misalnya, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain atau teman kita yang boros atau mubazir, kita katakan kepada dia, saya lihat kamu ini boros. Boros itu mubazir itu dilarang dalam Islam dan bahkan disebut dalam Al-Quran sebagai temannya setan. Kita bisa sampaikan itu, tapi tidak semua orang bisa menerima masukan seperti itu. Maka alangkah luar biasanya kalau kita mencoba cara lain. Coba ceritakan sebuah kisah yang ujungnya adalah pelajaran agar orang tidak boros, tidak mubazir. Maka kemudian nanti di ujungnya kita katakan kepada dia, ambillah pelajaran dari kisah ini di kehidupanmu. Yang keenam, sejarah itu petunjuk. Teman-teman yang soleh dan soleha, fungsi sejarah berikutnya yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk adalah cara kita agar mudah untuk memahami sesuatu. Misalnya, ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat, kita memerlukan petunjuk. Bisa dengan peta, atau hari ini kita bisa gunakan GPS, atau kemudian ada tulisan pang di sepanjang jalan. Fungsinya adalah agar kita mendapatkan petunjuk ke tempat yang kita tuju, agar kita tidak kebingungan menuju tempat yang kita tuju itu. Maka begitulah sejarah. Sejarah akan memberikan petunjuk. Kalau kita memiliki masalah, maka mari bertanya kepada sejarah apa solusinya. Kalau kita ingin mencari inspirasi, maka mari bertanya kepada sejarah. Maka kita akan kaya dengan inspirasi. Sejarah menunjukkan akhlak, cara ibadah, masalah sosial, masalah keluarga individu, bernegara, cara menjadi orang hebat. Maka dari itu, mari bacalah sejarah. Sejarah akan menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Yang ketujuh, sejarah adalah rahmat dari Allah. Kemudian akhirnya sejarah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akhir surat Yusuf sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat artinya kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan cara kita membaca sejarah. Ketika kita membaca sejarah, kita akan menjumpai betapa hidup kita masih sangat lebih baik
daripada kehidupan orang lain. Dengan demikian, maka belajarlah sejarah, karena ternyata sejarah memiliki pelajaran yang sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.